Teman-teman mungkin pada nanya ya, kok bisa ya ada orang-orang ya yang seumpamanya dia lihat tulisan Arab dia langsung bisa membacanya. Orang-orang bilang kan membaca huruf gundul ya, sebenarnya simpel sekali. Kalian nggak harus pesantren untuk bisa membaca huruf-huruf gundul gini. Kalian hanya butuh latihan rumus. Sebenarnya mudah sekali kalau kita tahu rumusnya. Contoh yang ini nih, fi rubak, fi rubak. Nah ini kalau seumpamanya kita mau membacanya lengkap, fi rubaki. Kok bisa sih fi rubaki nggak fi rubaka atau fi rubaku? Penjelasannya adalah ini, ada huruf fi. Kalau kalian membaca huruf gundul, ada huruf fi. Ini bukan kalimat tapi huruf. Ada huruf fi, otomatis kalimat setelahnya adalah berbaris kasroh atau baris bawah. Contoh tadi, fi rubaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ini spesial untuk Dek Safas. Saya akan gilir satu-satu YouTuber Wahabi. Saya cari bagian lucu-lucunya, juga dungu-dungunya. Jadi yang ini lucu dan dungu. Safas ini mengatakan bahwa kalau untuk baca Arab gundul tidak perlu mondok. Sebenarnya sangat simpel dan mudah, cukup menghafal rumus. Lalu Safas menjelaskan rumusnya seperti apa, dia mempraktekkan, dan bahkan kalau kamu simak lengkapnya, dia mempraktekkan juga di Al-Quran. Saya kasih gambaran sederhana dari video dia yang dijelaskan itu seperti orang buta yang tidak pernah kemana-mana, tidak pernah tahu jalan, tidak pernah paham GPS, tidak pernah melihat apapun, lalu menjelaskan rute jalan menuju sebuah tempat, di mana tempat itu dia tidak pernah tahu, apalagi pernah sampai ke sana. Lalu menjelaskan, sebetulnya untuk menuju tempat itu mudah, gampang, tidak perlu rumit-rumit, tinggal melangkah saja. Safas ini yang pertama ya, saya langsung masuk ke teorinya. Dia ketika membuat contoh saja itu sudah salah kaprah. Itu lagu Mautini. Mautini itu liriknya adalah fi rubakah, artinya di bukitmu. Jadi rubakah itu Safas dua kalimat, rubah dan kah, bukitmu. Kalau dibaca fi rubaki itu bahaya Safas. Nanti kamu berarti mengucapkan di bukitmu kepada perempuan. Tahu kan kalau kita ngomong bukit dengan perempuan kemana konotasinya? Kamu bisa digampar ya. Satu. Yang kedua, mau dibaca rubakah atau rubaki itu nggak ada urusannya dengan fi. Fi itu bukan bertugas membuat kalimat setelahnya dibarisi kasroh. Walaupun kamu sering baca fil masjidih iya, fil baitih iya, atau fil hammamih iya, tapi bukan berarti tugas huruf fi ini adalah membuat kalimat setelahnya dibarisi kasroh. Bukan begitu cara menjelaskannya. Nanti kamu akan ketemu dengan kalimat fi ahmadah, kok malah dibarisi fathah. Terus tugasnya fi kemana? Padahal dalam fi al-baiti dengan fi ahmadah, fi ini sama-sama bertugas. Dia tetap menjalankan tugasnya. Cuman kok tidak sama, satunya dibarisi kasroh, satunya dibarisi fathah. Itulah pentingnya mondok Safas atau belajar. Fi itu bukan bicara baris, tapi bicara hukum. Hukum itu rofa, nasob, jer, jazm. Jer itu salah satunya adalah dengan cara dikasih baris bawah. Ada justru jer dikasih baris atas. Jadi fi kadang membuat kalimat setelahnya dibarisi fathah. Seperti jahannamah. Fi jahannamah. Bukan fi jahannami. Atau fi masajidah. Bukan masajidi. Tidak paham itu kalau kamu tidak mondok. Jadi fi itu
menjadikan kalimat setelahnya baris kasroh bisa, menjadikan kalimat setelahnya baris fathah bisa. Bahkan tidak bicara baris pun ada. Contohnya fi al muslimaini. Efek dari fi di situ adalah iya. Kalau harkat kasroh di akhir nggak ada urusannya dengan fi. Kalau misalnya fi-nya dibuang, al muslimani tetap kasroh di akhir. Isim tasniyah itu. Jadi berubahnya dari al-muslimani setelah mim ada alif, al-muslimaini setelah mim ada iya. Kalau fi alifnya diganti iya. Ada fi al-muslimina. Walaupun di akhir itu sama-sama fathah, berarti sama dengan fi ahmadah atau fi jahannama, tapi al-muslimina ini harkat fathah terakhir bukan gara-gara fi. Efek dari fi di situ adalah iya-nya juga. Sama dari al-muslimuna setelah mim waw ada fi diganti setelah mim menjadi ya al-muslimina. Tidak sederhana safasnya, tidak sederhana. Ini masih i'rab. Belum cara kamu tahu ini dibaca apa. Ini hanya cara bacanya setelah kamu tahu ada hurufnya. Contohnya kamu tahu ada teori fi dibaca kasroh, lalu kamu praktekkan tapi kamu tidak paham konstruksi kalimat, akhirnya itu fi rubakah kamu baca fi rubaki. Kamu tidak tahu kalau rubah itu mudhof kah mudhof ilaih, tidak paham itu ya. Kamu tidak paham sehingga dibaca seenaknya. Atau misalnya ada kalimat fi baiti Muhammadin. Kenapa dibaca Muhammadin? Kan setelah fi baiti. Baiti itu dibaca jer ya, atau kamu sebut di baris kasroh karena fi. Muhammadin bukan karena fi-nya, tapi karena baitinya. Nah, jadi begitu safasnya begitu. Terus kamu bilang fi itu huruf, bukan kalimat. Ya kamu sih yang mempertontonkan kedunguan sehingga kita tertawakan, wajar. Ya daripada saya marah-marah. Kebodohan itu kan musuh bersama sebetulnya. Kebodohan itu musuh bersama. Apalagi tidak tahu diri yang bodoh. Wah, itu musuh semua orang sebetulnya. Cuman saya anggap lucu. Artinya sudah saya naikkan dari hal yang harusnya dibenci malah ditertawakan. Ya naiklah ya. Entah naik kemana ya. Jadi fi itu namanya adalah kalimat huruf. Disebut huruf kalau mau ditelaah dari jenisnya ini kalimat apa. Jadi ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, ada kalimat huruf. Jadi semua dalam Al-Quran itu ada yang kalimat isim, ada yang kalimat fi'il, ada yang kalimat huruf. Semuanya kalimat. Misalnya wa itu kalimat huruf. Fi kalimat huruf ya. Kalau huruf dalam arti pembacaan kamu yang menyusun kata per kata, ya semuanya huruf. Muhammadun ya huruf mim, huruf ha, huruf mim lagi, dal. Begitu ya. Semuanya huruf, tetapi itu bukan namanya, tetapi istilahnya ya huruf ya. Bahasa kita kan huruf, kalimat. Tapi kalau dalam nahwu itu ada namanya kalimat. Ada kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Ada namanya kalam, ada namanya kalim. Jadi nggak gampang, safasnya nggak gampang. Ini kamu menjelaskan satu teori saja yang menurut kamu dianggap mudah. Lalu kamu ingin yakinkan kepada orang-orang, kamu berantakan menjelaskannya. Berantakan. Jadi mari kita tahu diri. Saya akan urut satu-satu bagian dungu-dungunya, entah ustadznya, entah youtubernya, entah komentatornya. Kalau ada yang sok yes, ya kalau dungu sudah ngaku dungu, artinya komentator sudah kadung nyerotos, sudah kadung dungu ya, biarkan. Tapi kalau sok yes, sok bawa-bawa dalil, sok ngeritik, sok kritis, sok paham, silahkan kamu tunjukkan. Nanti saya tarik yang paling lucu, saya pampang di konten saya. Kadang-kadang hal-hal yang bodoh itu daripada kita benci lebih baik kita tertawakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.